mendengar pengumuman nanti di tanggal 7 ya, nanti tanggal 7 akan ada pengumuman kelulusan kalian. Jadi hari ini tanggal 7 atau tanggal 9 nanti lupa Pak Tio ya, nanti akan ada informasi lebih lanjut ya. Jadi hari ini luar biasa, kita terakhir masih mendapatkan motivasi dari Rama. Nanti untuk profilnya biarlah nanti langsung dari Kak Rama yang akan menyampaikan, karena beliau ini luar biasa. Beliau juga seorang penulis ya, beliau juga seorang penulis, sudah mengeluarkan sebuah buku. Nanti apa saja itu yang beliau tulis, nanti biar untuk profil lengkapnya tentang Kak Rama akan langsung disampaikan sendiri oleh Kak Rama. Oke ya. Oke, siap. Oke, sudah siap? Oke, sudah. Oke, langsung saja Pak Tio, waktu dan tempat langsung Pak Tio berikan kepada Kak Rama. Silakan Kak Rama. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Rama mau dengar lagi lebih semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sudah connect? Bentar Pak. Apa saya ke situ enggak? Belum Kak. Droidcam-nya belum connect. Ya, inilah namanya kegiatan online. Jadi ada hambatannya macam-macam. Tapi insya Allah bisa diatasi. Ya. Tapi kalau suara jelas ya? Jelas. Apalagi kalau yang di sini sih jelas. Karena di sini nggak bisa. Bisa. Oke. Di laptop nggak sih, nggak ada yang mau di ini. Cuma kasih contoh aja. Oh iya. Suara dari sini masih mute Bu. harus di situ kayaknya. Masih mute kayaknya, katanya masih mute. Gak apa-apa, suaranya aja masih gambar di sini. Kesini kayaknya. Oke, suara aja. Apa saya kesana enggak? Di sini aja. Di sini. Oh, sekarang kalau yang di mute ini yang di mute. Sebentar Kak. Nah, itu ya, itu ya. Iya, itu. Tarik, tarik. Tolongin. Tarik. Tadi bisa. Sebelumnya bisa ya? Apa ini? Ini kalau gambar nggak ada masalah ya? Gambar. Suaranya ya. Nyala. Oke. Oh, pindah. Pindah apa? Nggak pindah speakernya. Oh, speaker pindah. Iya, karena nggak masuk speakernya. Ya. Kalau jumlah murid berapa totalnya? 84. 84 ya? Iya, untuk kelas 6. Untuk yang kelas 6 sekarang semuanya 84. Iya. Oke. Iya. 3 kelas. Jadi mulai belajar online itu sejak kelas 5. Iya, sudah 5. Jadi ini pengalaman pertama datang ke sekolah. Oh gitu. Buat saya ini sesuatu yang penuh berkah dari Allah. Karena 1,5 tahun saya isi training di rumah. Biasanya pakai baju biasa aja. Sekarang pakai baju apa? Sekarang baru pakai kostum lagi. Jadi ini kostum dari Star Wars. Oh, Star Ya, Star Wars itu dia asalnya dari Amerika, hanya saja untuk kostum memang dia ada sentuhan budaya dari Jepang. Oh bener Pak. Ya, tapi sentuhan pakaiannya saja gitu. Kalau Star Wars itu sendiri itu memang dia dari. Yuk, Oke. oke. Sudah muncul? Sudah. Oke, terima kasih. Ya, salam kenal kembali. Nama saya Kak
Ramaditya Adikara, boleh panggil Kak Rama. Alhamdulillah senang banget karena bisa datang ke SDIT Rodatul Mutakin ini entah sudah yang beberapa kali. Jadi sejak kurang lebih 10 tahun yang lalu tuh Kak Rama suka main kesini. Ngomong tadi udah dibisikin, Kak Rama ngobrol sama Bapak Ibu guru. Yang mana? Ada yang tahu gak ini kostum dari mana? Pencet. Star Wars. Oke. Junior Daya. Kita tebak-tebakan sama Bapak Ibu guru di sini. Bapak Ibu guru tahu nggak ini senjata apa namanya? Saber. Oke. Teman-teman ada yang tahu nggak ini senjata apa? Neon. Lightsaber. Oke. Untuk pertama kalinya Bapak Ibu guru tidak bisa menjawab, murid-murid bisa menjawab. Oke. Terima kasih. Saya titipkan dulu ini senjatanya. Oke. Iya, jangan dijual di Bukalapak ya Pak. Lazada. Oke teman-teman. Jadi Kak Rama senang banget karena hari ini bisa pakai kostum lagi. Biasanya itu datang ke sekolah dulu pakai kostum kayak gini. Kalau Kak Rama isi training. Dan setelah pandemic, jadi Kak Rama bisa berkostum seperti ini lagi. Nah, alhamdulillah ketika Kak Rama berkostum seperti ini jadi semangat lagi gitu ya. Walaupun memang sekarang ini masih online ya. Itu ditahan sampai 5 detik untuk mati. Nah, oke. Memang senjata Kak Rama begitu. Jadi pengen main. So, teman-teman, mungkin Bapak Ibu guru juga bertanya, kenapa sih Kak Rama harus pakai kostum kayak gini? Ya, kenapa sih Kak Rama harus dress out gitu ya? Atau mungkin ada juga Bapak Ibu guru yang nanya, kenapa nggak pakai kostumnya Superman aja? Nah, sayangnya kostumnya Superman nggak halal. Kenapa tidak halal? Karena celana dalamnya di luar. Ya, kalau teman-teman lihat, ini kostum syar'i. Ya lihat, ya, ini menutup aurat tidak? Menutup aurat banget. Terus kalau ini bagian luarnya dilepas, ini bisa dipakai buat sholat. Ya, itu kenapa Kak Rama pilih kostum Star Wars. Yang kedua, karena di film Star Wars itu orang-orangnya cerdas, orang-orangnya itu berilmu, dan orang-orangnya itu tentu saja mereka punya keistimewaan. Mungkin teman-teman tahu dengan Ksatria Jedi, ya, mereka melindungi planet, melindungi alam semesta, ya. Nah, tugas Kak Rama adalah melindungi semangatnya teman-teman berkeliling ke seluruh Indonesia untuk memberikan motivasi. Jadi itu kenapa Kak Rama pakai kostum seperti ini, ya. Oke, hari ini topiknya keren banget tentang kunci sukses dan bagaimana kita mewujudkan impian dan cita-cita. Tapi sebelumnya Kak Rama mau bertanya dulu. Teman-teman tahu nggak apa yang membedakan antara Kak Rama dengan teman-teman? Apa yang Kak Rama tidak punya tapi teman-teman punya? Kira-kira apa? Oke, Kak Rama tunjuk saja. Ini organ tubuh apa namanya? Mata. Ya. Kira-kira berfungsi atau tidak? Tidak bisa berfungsi. Jadi Kak Rama sejak lahir ini tidak bisa melihat alam semesta. Tapi alhamdulillah Kak Rama tetap Allah berikan kesempatan bisa hidup sampai seperti sekarang. Mungkin teman-teman tahu kalau orang buta itu biasanya pekerjaannya sebagai apa? Tukang urut, ya, atau tukang pijit, atau jual kerupuk. Ya. Apakah jelek? Tidak, teman-teman. Ya, ini adalah pekerjaan yang halal. Selama halal, itu adalah pekerjaan yang baik. Tapi Kak Rama punya impian dan cita-cita lebih besar lagi. Ya, itu kenapa Kak Rama pakai kostum kayak gini. Ya, kemudian Kak Rama juga sekolah. Ini alhamdulillah Allah berikan Kak Rama karunia bisa selesai S2. Kak Rama mendapatkan title-nya itu MSI, ya, Magister of Science. Keren. Pakai kostum kayak gini juga karena emang Star Wars itu menginspirasi banget gitu loh, menginspirasi banget. Tapi yang lebih menginspirasi adalah yang mengatakan bahwa salah satu amalan yang tidak terputus itu adalah ilmu yang bermanfaat. Itu kenapa Kak Rama belajar. Jadi walaupun Kak Rama ini kostumnya Ksatria Jedi, sukanya Star Wars, tapi tetap sebagai pegangan utama adalah Allah Subhanahu wa taala, Nabi besar Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebenarnya ya jagoan-jagoan itu ngambilnya dari Islam juga guys. Ya, oke. Nah, sekarang aku kasih tahu dulu. Jadi orang buta tuh susah atau enggak? Mungkin Bapak Ibu guru bisa jawab. Susah ya? Kenapa? Karena sejak kecil Karama nggak pernah bisa melihat wajah orang tua. Ya, wajah bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini Karama nggak bisa lihat. Wajah teman-teman yang ada di Zoom, ini juga Karama nggak bisa lihat. Kalau jalan harus dituntun. Mungkin pakai musik sedih gitu. Biasanya Karama kalau acara isi acara itu pakai musik musik sedih gitu ya. Terus biasa kalau ngeliat orang buta kan cuma menangis aja di rumah gitu kan. Atau kalau dia sekolah tuh dijahilin teman-temannya, dibully gitu kan, diselengkat. Kalau Karama diselengkat balik. Karena apa? Ya, bukan musimnya lah orang buta, orang yang punya kekurangan itu selalu sedih dan berputus asa. Kalau teman-teman lihat, Bapak Ibu guru lihat, hari ini Karama sedih atau tidak? Tidak. Wih, Karama bahagia banget. Kenapa? Karena hari ini dapat kesempatan lagi datang ke sekolah pakai kostum kayak gini, mau wujudkan impian Karama. Impian Karama apa? Bisa terus mengisi acara motivasi di sekolah-sekolah. Itu salah satu impiannya Karama. Jadi guys, ya, jadi orang buta itu susah. Karama sejak kecil nggak pernah lihat wajah orang tua. Sejak kecil jalan harus dituntun. Sejak kecil Karama itu nggak pernah tahu warna-warna itu seperti apa. Sejak kecil Karama tidak pernah tahu huruf-huruf, angka juga nggak pernah tahu. Bahkan Karama nggak pernah nonton Star Wars itu kayak gimana. Tidak pernah sama sekali. Ya. Tapi ada kunci-kunci kenapa Karama punya impian, kenapa Karama tetap punya cita-cita sampai seperti sekarang. Nah, nanti Karama akan bagikan ke teman-teman. Ya, tapi sebelumnya kita main hitung-hitungan dulu. Kalau dihitung siapa yang lebih beruntung? Apakah Bapak Ibu guru dan teman-teman atau Karama? Gimana guys? Kalau Bapak Ibu guru gimana nih? Yang lebih beruntung siapa? Bapak Ibu guru atau Karama nih? Karama kan buta nih, banyak kekurangan. Ya, sementara Bapak Ibu guru matanya sempurna. Teman-teman matanya sempurna. Ya, yang pada main PUBG, Mobile Legends, push rank pada bisa jago-jago banget. Ya, yang main Bed Wars, Roblox, semuanya bisa main. Ya, siapa yang lebih beruntung? Orang akan bilang bahwa yang beruntung itu adalah yang matanya melihat. Betul atau tidak? Betul. Tapi ketahuilah guys, kalau teman-teman nggak punya impian, nggak punya cita-cita, maka Anda akan jadi orang yang rugi. Kenapa? Kalah sama orang-orang yang Allah berikan keterbatasan. Ini Karama ceritain. Banyak orang yang lebih hebat daripada Karama. Ada orang buta itu dia jadi komedian, stand up comedy. Ya, ada orang buta yang jadi programmer. Ya, Karama sendiri alhamdulillah selain mengisi training, Karama juga menulis buku. Ini alhamdulillah sudah 11 buku yang diterbitkan. Ya. Kenapa bisa begitu? Karena Karama punya yang namanya impian dan cita-cita. Ya. Impian ini isinya adalah apa-apa yang mau kita raih di masa depan. Well, Karama tahu teman-teman ini kena yang namanya pandemi, ya kan? Harus stay di rumah, bosen, gabut, mager. Tapi semua itu akan tambah parah ketika teman-teman nggak tahu. Gue ini sebenarnya sekolah mau ngapain ya? Saya ini sebenarnya sekolah mau apa ya? Oke. Maka mulai dari sekarang ini teman-teman harus sudah punya yang namanya impian dan cita-cita. Caranya gimana? Well, sederhana banget. Apa yang paling kita sukai, itulah jadikan impian dan cita-cita. Ada yang suka main game, Anda jadilah pembuat game. Ada yang suka menulis, Anda jadilah seorang penulis. Anda yang hobi main TikTok, jadilah TikToker yang Positif. muslimin dan muslimah. Ya, konten-kontennya harus bagus. Nah, rahasianya sekarang Karama mau bertanya sama teman-teman. Gimana sih caranya supaya kita sebagai umat muslim, meskipun ada pandemi seperti ini, tidak pernah yang namanya kehilangan impian dan cita-cita. Karena apa? Kalau Allah berkehendak, kun fayakun, insya Allah semuanya ini bakal bisa teratasi. Ya, oke guys.
maksudnya? Boleh tanya nggak? Ada di antara teman-teman yang punya cita-citanya apa? Ayo dijawab. I want to know what your goal is. Nggak ada Butika ya? Kalau ada Butika saya ditegur. Bahasa Inggris. I want to know guys, what your goal is. Ya, cita-citamu apa? Kalau ini nggak bisa jawab, ayo, yang Bapak ada itu Bang. Kok masuk? Sendok. wow, awesome. Bahaya nih. Oke, ya. Untuk teman-teman semuanya jelas suara Karama ya? Kalau yang bilang jelas, dapat laptop. Adik-adik, teman-teman mulai sekarang ini harus punya yang namanya impian dan cita-cita. Ya, impian dan cita-cita itu adalah apa yang mau kita raih di masa depan. Ya, caranya gimana? Yang pertama tadi adalah apa yang kita suka, apa yang kita kuasai, itulah jadikan sebagai bagian dari impian dan cita-cita. Oke. Nah, syaratnya supaya sukses, ya. Siapa yang mabuk? Siapa yang mabuk? Oke. Sebelum itu kita demonstrasi dulu deh. Ini di sini ada laptopnya Kak Rama. Moga-moga bisa kelihatan ya. Nggak apa-apa, nggak harus terlihat semua. Tapi untuk menunjukkan bahwa emang benar Kak Rama bisa pakai komputer. Ya, ini Kak Rama akan tunjukkan bagaimana kalau Kak Rama mengetik. Kita buka dulu untuk Microsoft Word-nya. Nah, jadi komputer Kak Rama seperti ini. Kayak di film-film Star Wars, bisa ngomong juga. Oke, Kak Rama besarkan dulu hurufnya supaya bisa terlihat. Oke. Kak Rama akan ngetik. Bismillahirrahmanirrahim. Secepat apakah orang buta bisa menulis? Oke. Assalamualaikum. Hari ini Kak Rama merasa sangat senang sekali karena dapat kembali berkunjung ke SDIT Rodatul Muttaqin dan Zoom bersama teman-teman yang cantik dan ganteng. Ini Instagram Kak Rama. Jadi boleh dilihat nih jarinya kalau Kak Rama mengetik ABCDE. Nah, itu kira-kira kayak gitu. Ya, jadi ini untuk menunjukkan bahwa sekarang orang buta itu pun bisa menggunakan komputer seperti itu. Oke, kita beli lagi, ya. Oke. Jadi ini adalah poin-poin yang bisa teman-teman jadikan pedoman untuk meraih impian dan cita-cita. Tadi yang pertama Karma udah kasih tahu. Apa yang teman-teman suka, apa yang teman-teman kuasai, itu jadikan impian dan cita-cita. Kalau Karma sukanya apa? Oh, Karma sukanya bercerita. Ya. Karma kayak mama, senang ngomong. Oke, maka ini Karma jadikan sebagai cita-citanya Karma. Karma bisa menjadi seorang guru. Ya. Itu kenapa saat ini alhamdulillah Allah berikan kesempatan Karama bisa mengajar di ruang guru. Alhamdulillah. Ya, ini cita-citanya Karama. Kenapa? Karena ini yang Karama sukai, guys. Karama suka banget baca atau nonton anime, ya. Dragon Ball, Kapten Tsubasa, ya, itu hobi banget. Naruto, Pokemon dan lain sebagainya. Oke, Karama juga hobi main game. Ya, ini adalah hal-hal yang Karama sukai. Well, Karama percaya teman-teman banyak yang hobi main game. Ya, yang hobi main PUBG, Mobile Legend, Bed Wars, ya, Roblox. Bapak Ibu guru kalau absen judul game juga mungkin nggak tahu. Nggak tahu.
Oke. Selama ini kita selalu dibilang, oh yang namanya murid yang main game itu buruk, merusak, menjadikan kita bodoh. Rubah guys. If you like it, if you love it, kalau Anda suka dengan video game, jangan cuma main. Ya. Anda buat gedebuk. Ya, alam sampai berguncang ini kita. Pasti ya, nggak apa-apa lah. Ya. Jadi kalau teman-teman main game hobi, no worries. Tapi jangan main game doang dong guys. Bikin dong. Masih. Teman-teman cari gimana caranya bisa bikin game. Bagaimana caranya coding. Itu di Facebook ada namanya jagoan coding. Carilah itu, ya. Atau mungkin nanti usul, Pak, di SDT Rodatul Mutakin Pak, ada namanya Pak, kita belajar coding juga Pak. Ya, kita belajar bikin game. Ya, Anda bikin game-game Islami. Ya, misalnya Ali and Aisyah Adventure misalnya. Ya, nggak cuma Mario dan Luigi doang. Ya, ada game-game karya dari jebolan-jebolan SDT Rodatul Mutakin. Nggak masalah. Ya, oke. Ya. Kenapa? Karena juga main game. Karena juga hobi main game. Kalau ada guru-guru yang bilang, oh main game itu merusak. I'm sorry sir, I'm a gamer. Ya. Saya guru yang mendukung murid itu main game. Yes. Tapi kapan? Sabtu dan Minggu doang. Dan hanya 2 jam saja per hari. Sabtu Minggu. Gitu. Kenapa? Nanti kamu dewasa, kamu jadi pembuat game, kamu bisa main game tiap hari. Oh, pakai mic. Oh boleh. Ini mic atau ice cream? Mic. Ice cream. Oke ya. Jadi nggak apa-apa. Kalau emang suka main game, nggak apa-apa. Jadikan itu sebagai cita-cita kamu. Jadi seorang pembuat game. Jadi nggak cuma main game doang. Kamu suka nonton anime, suka nonton kartun, jadikan itu hobi kamu. Buat itu film-film seperti Nusa dan Rara. Sayang banget ini karena adanya pandemi jadi berakhir. Tapi karena kamu percaya nanti dari SDIT Rodatul Mutakin ada yang melanjutkan. Ya. Mungkin judulnya apa Pak? Filmnya Pak Ismet dan apa lagi? Ya. Kalau saya hobinya tidur, nggak masalah. Anda jadi juragan kasur. Bikinlah kasur yang ya Allah, ini kasur siapa saja yang tidur di sini Allah berkahi ya, bahannya tuh bagus. Nggak masalah hobinya tidur. Ya, jadikan apa yang menjadi kesukaanmu, apa yang kamu kuasai itu menjadi bagian dari impian dan cita-cita kamu. Itu kenapa waktu sekolah kita suka males, suka mager. Kenapa? Biasanya sih karena belum ada cita-citanya, belum tahu mau ngapain gitu. Ya, ini harus sudah mulai ada cita-citanya, sudah mulai ada impiannya. Makanya nih Karama akan seneng banget. Oh, ada tisu ya. Ini ice cream, ini roti. Ya maklum nih superhero begini memang ya. Jadi keringetan ya. Karama akan senang banget sebelum nanti teman-teman lulus kalau Bapak Ibu guru mau tanyain cita-citanya apa. Ya, ini keren banget. Karena apa? Percaya sama Karama, kalau teman-teman lanjut SMP nggak punya impian dan cita-cita pasti males. I guarantee you, saya garansi Anda pasti males. Orang buta coba lihat. Harusnya Karama diam di rumah. Harusnya Karama minta-minta saja. Karama yakin itu dari masjid pasti ada yang ngasih uang. Karama bilang sama bapak ibunya Karama, Pak, Bu, saya mau kawin, saya mau nikah. Pasti dari pesantren ada yang membawakan. But I'm sorry guys. Ya, Karama Allah berikan banyak sekali nikmat. Kok harus seperti itu? Itu kenapa Karama mau sekolah yang tinggi. Itu kenapa Karama mau keren-kerenan pakai kostum kayak gini. Kenapa? Karena Karama punya impian. Saya tidak mau hanya diam di rumah. Saya harus melakukan sesuatu. Orang buta biasanya merepotkan. Orang buta biasanya selalu mendapatkan sumbangan. Tapi sekarang orang buta pun bisa memberi. Bisa sekolah tinggi. Ya, maka teman-teman jangan kalah. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua. Kalau mau sukses,
Ya, kalau mau sukses. Kalau mau impian dan cita-citanya ini terwujud. Ya. Wah, pasti Karama bakal bilang harus rajin sekolah, harus rajin belajar, harus rajin ibadah. No. Tidak, kenapa? Itu otomatis. Ya, itu otomatis. Tapi yang akan Karama katakan adalah kamu cari teman-teman, kamu cari orang-orang yang punya impian dan cita-cita yang sama. Tujuannya apa? Supaya teman-teman lebih semangat lagi. Supaya pengetahuannya nambah. Kita ambil contoh. Subasa. Dia hobi sekali main bola. Ya. Ketemu sama siapa pertama kali? Ya. Tanyain Bapak Ibu guru lagi. Siapa penjaga gawangnya? Enggak tahu juga. Nobita. Oh, Nobita. Hyuga. Dia ketemu dengan Wakabayashi. ya, Wakabayashi. Wih, tahu ini. Ya. Ketemu dengan Wakabayashi. Impiannya sama atau tidak? Sama. Impiannya sama. Pengen jadi pemain bola yang hebat. Ketemu lagi dengan Wakashimatsu. Ya. Makasih muda. Kalau Karama belanja di Glodok, Wakasih murah. Ya. Ketemu lagi dengan Koziro Hyuga. Ya. Walaupun sampai detik ini Karama bingung setengah mati. Kenapa? Karama nyoba salto sambil nendang, terus ngomong udah jatuh duluan. Tapi kok mereka bisa 1 menit? Aku berjanji untuk mewujudkan semua impianku, akan mewujudkan semua yang telah kucipta. Itu masih salto loh. Kok bisa gitu? Tapi Karama nggak bisa. Baru mau ngomong aku berjanji itu udah jatuh. Aku berjanji. Ya. Kita lihat Naruto. Bapak Ibu guru nggak tahu lagi. Tahu dong. Ya. Naruto itu subhanallah. Dia untuk menjadi seorang Hokage itu dia ya ketemu dengan orang-orang yang cita-citanya sama. Ini Pak es krimnya Es krimnya oke. Iya, nggak apa-apa lah. Ya. Coba. Ya. Oke. Naruto ketemu dengan orang-orang yang sama, ingin meningkatkan kekuatan. Di film Dragon Ball ada Son Goku. Ya, Son Goku juga dia ketemu dengan Vegeta, ketemu dengan Piccolo. Nah, ini tahu lah. Berarti ketahuan umurnya, Pak. Ya. Jadi intinya teman-teman, carilah teman mainmu yang punya impian dan cita-cita sama. Tujuannya apa? Supaya semangatnya lebih bagus lagi. Itu kenapa kalau kita ngaji itu bareng-bareng. Ya. Itu kenapa kalau kita sholat jamaah itu kita bareng-bareng. Kenapa? Supaya lebih power. Supaya satu jaringan. Ya. Karena teman-teman, kita yang sholat, kita yang ibadah ini sebenarnya punya impian dan cita-cita juga. Ya, itu cita-citanya adalah masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya terutama untuk yang pria, sudah ya. Terutama untuk yang pria ini sholat dianjurkan berjamaah. Kenapa? Kita ini yang cowok-cowok guys, pemimpin. Ya, powernya harus besar-besar. Gitu. Itu kenapa harus sholat jamaah supaya apa? Kekuatan itu naik lagi ke angkasa. Ya, Allah melihat, oh ini yang punya cita-cita besar nih dari Ramu nih. Ya Allah. Ya, kayak gitu. Terus apa lagi resepnya? Ya, Kak, saya suka males, Kak. Saya suka males. Saya suka mager, Kak. Saya suka gabut. Ya. Maka banyak-banyaklah kalau Anda ingin punya impian dan cita-cita terwujud, banyak-banyaklah membaca. Nah, kali ini Bapak Ibu tahu siapa yang bilang ke Nabi Muhammad Iqra? Sampai berapa kali? 3 kali. Nah, bacalah. Karena salah satu cara kita mewujudkan impian ini adalah lewat membaca. Well, membaca kan harus selalu lihat buku. Ya, membaca ini artinya kita belajar. Ya, dari mana saja? Dari video YouTube boleh, ya, dari video TikTok boleh. Selama halal, belajarlah
belajarlah. Ya. Kita kalau dengar kata belajar tuh bawaannya apa ya? Pak, kalau belajar tuh bawaannya gimana Pak? Ih, nggak enak, pusing gitu kan, males gitu. Sebenarnya percaya atau tidak, teman-teman waktu nonton anime itu lagi belajar juga. Karena belajar itu sesungguhnya artinya adalah kita mencari pengetahuan. Gitu, ya. Ini kita lagi belajar juga ini sekarang, tapi disajikan dengan cara yang subhanallah, ya, luar biasa banget gitu. Ini apalagi kalau bisa ketemu nanti. Maka banyaklah membaca. Karena yakin teman-teman yang perempuan ini ahwat-ahwatnya senang membaca. Ya, membaca ini sekali lagi tidak harus selalu buku, tapi bisa lewat media yang lain. Ya. Helen Keller ini dia buta, bisu, tuli, tapi dia seorang dosen dan dia menulis buku dan dia seorang politikus. Itu luar biasa banget. Luar biasa banget. Padahal banyak keterbatasannya. Kak Rama dalam sehari minimal 1 buku. Minimal 1 buku. Buku manual game ada tuh kan cuma 10 halaman, nggak masalah. Yang penting minimal 1 buku kita baca, atau minimal seminggu. Dalam seminggu 1 buku. Kak, saya baca 1 komik. Oke, no problem. Selama halal selesaikan itu. Kenapa? Karena yakin tetap ada ilmu yang akan diraih. Tapi jangan lupa Al-Quran, hadis ini tetap bacaan utama. Ya, bacaan yang utama. Karama bisa ngomong seperti ini. Dari tadi lihat teks tidak Pak? Tidak lihat teks. Kenapa? Karena Karama banyak membaca. Ya, otomatis di kepala juga hafal. Dan guys, orang-orang yang demen hobi membaca, insya Allah terhindar dari yang namanya pikun. Makanya dosen-dosen, guru-guru itu umur 70 tahun masih sehat-sehat. Ya. Ya, ibu-ibu ya. Iya, betul. Iya. Oke, masih sehat-sehat. Nah, kunci yang lain untuk meraih impian dan cita-cita. Karama percaya. Ini Karama kasih tahu aja nih. Karama dulu jadi orang buta itu jadi penulis. Ini ketawain sama teman-teman Karama. Oh, lo ngapain jadi penulis? Megang pulpen aja nggak bisa. Ya. Cerita-cerita di sinetron apa Pak? Azab, ya. Banyak orang-orang buta, orang-orang bisu, tuli, pincang yang dia itu bahasa Indonesianya itu dirundung, wah, dibully. Ketika dia punya cita-cita, orang lain bilang mana mungkin bisa, ya, mana mungkin bisa. Oh, kalau Karama nggak mau kayak di sinetron itu terus bersedih, bercucuran air mata. No, Karama akan buktikan bahwa Karama bisa. Bapaknya Karama dulu bilang, kamu jadi penulis tuh kayak orang pengangguran. Ya, buktikan dong kalau buku kamu tuh bisa terjual gitu. Karena tahu bapaknya Karama orang yang baik banget, subhanallah. Tapi caranya memberi motivasi emang kayak gitu. Ya, kita lihat gurunya Oziro Yuga, ya, itu dijelek-jelekin si Yuga, dibilang lemah, dibilang nggak berdaya. Kenapa? Supaya dia tambah kuat usahanya. Karama dibilang sama bapaknya Karama, mana bisa bukunya laku, ada yang beli. Karama justru tambah giat. Ya. Karena apa? Itu impianmu guys, itu cita-cita kamu, bukan cita-cita orang lain. Kamu yang lebih tahu. Ketika ayah ibu, ketika Umi dan Abi bilang mana bisa, kamu jawab insya Allah. Kalau Allah menghendaki. Mau ngomong apa? Kalau Allah yang berkehendak, ya, selama impian dan cita-citamu halal, insya Allah. Ya. Mungkin ditawain sama temen, aku mau bikin komik perjuangan Palestina. Nggak laku. Kamu bilang insya Allah. Ya, insya Allah.
Selama itu baik, impian dan cita-citanya baik, Kak Rama doakan ya, semoga teman-teman bisa mewujudkan. Ya. Salah satu impian Kak Rama adalah, ya ini untuk Bapak Ibu guru juga, tetap bisa datang ke sekolah-sekolah. Sampai Kak Rama tua, sampai ubanan, tetap bisa kasih acara motivasi seperti ini. Yang membuat Kak Rama tetap semangat apa? Walaupun ada pandemi, Kak Rama percaya Allah tidak tinggal diam. Karena apa? Impian dan cita-cita Kak Rama. Nah ini kita lanjut ke poin berikutnya. Impian dan cita-citamu hendaknya adalah impian dan cita-cita yang baik, tidak hanya buat dirimu, tapi juga buat orang lain. Nih, Kak Rama mau jadi guru. Tujuannya apa? Tidak hanya untuk diri Kak Rama, tapi bisa memberikan semangat buat orang lain. Kak Rama mau jadi penulis. Tujuannya apa? Orang-orang yang baca itu Kak Rama harapkan mendapatkan keberkahan, kebahagiaan dari tulisan-tulisan Kak Rama. Saya mau jadi gamer Kak, oke, no problem. Tapi game-game kamu ini harus mendidik. Game-game kamu ini harus. Kak Rama ada slide atau video yang mau disampaikan? Kayaknya belum. Belum ya. Nggak apa-apa ini aja. Karena memang ini terbatas ya. Keadaannya. Ya. Tadi ditanya karena Kak ada video nggak yang mau ditampilkan? Karena bilang tidak ada. Kenapa? Karena percaya insya Allah sebentar lagi, karena nggak tahu kapan, mungkin teman-teman udah SMP, kita akan bertemu offline. Ya di saat itulah insya Allah karena full power ya nanti akan tunjukkan ke teman-teman. Oke, balik lagi. Jadi impian kita, cita-cita kita ini hendaknya adalah impian dan cita-cita yang tidak hanya baik buat kita, tapi juga buat orang lain. Ya, ini insya Allah ya. Karena apa? Kita selalu bawa Allah ini. Ya. Kak Rama ini orang sering lupa kalau Kak Rama buta. Ya. Waktu SMP itu Kak Rama sering banget jatuh di got di comberan sekolah. Kenapa? Diajak lari sama teman ke kantin, mau ngerjain tugas bahasa Inggris. Ya Allah, sorry mak, gue lupa kalau lo tuh buta. Kenapa? Karena Kak Rama begitu menikmati ya. Teman-teman tuh melihat, lo punya cita-cita kayak nggak buta aja katanya. Pengen jadi guru bahasa Inggris, pengen bisa nulis buku, ya. Kepengen bisa pakai kostum. Ini Kak Rama juga belajar nih pakai kostum begini. Ini kalau teman-teman lihat, mungkin nggak terlalu rapi, tapi harapannya rapi ya Pak. Siap. Ini orang buta sendiri yang pakai ini kostum ini. Ya. Ini harapannya. Ya, jadi teman-teman itu tadi adalah poin-poin buat teman-teman. Karena Karama tahu namanya online ini bosan. Jadi Karama nggak akan terlalu lama-lama, tapi doa Karama adalah hari ini kamu menjadi lebih baik daripada kemarin. Karena ini juga pesan dari Nabi Allah Muhammad SAW bahwa orang yang baik itu adalah orang yang hari ini lebih baik dari kemarin. Kak, saya dengerin ceramah, bukan ceramah, ini apa namanya ya? Sharing ya, sharing motivasi Kak. Saya ngantuk. Tapi besoknya kamu berubah, berarti kamu orang yang lebih baik. Kak, saya nggak ngerti, tapi besoknya ngerti, berarti lebih baik. Kak, tadinya saya males Kak, bangun sholat subuh jam 6:30. Besok saya bangun jam 6:25, no problem, berarti kamu lebih baik. Ya, teruskan besok 6:20, 6:15, sampai ke jam 2. Ya, itu artinya kita menjadi orang yang selalu upgrade, menjadi orang yang selalu lebih baik. Satu hal yang kamu mau kasih tahu, kalau kamu sampai detik ini masih malas, kalau kamu sampai detik ini nggak semangat, ini juga Karama berikan buat Bapak Ibu guru. Kalau sampai detik ini, karena pandemi ini menghilangkan semangat kita untuk mengajar, Karama hanya ingin teman-teman Bapak Ibu guru sejenak menutup mata. Bayangkan ketika mata ditutup, banyak hal yang tidak bisa kita kerjakan. Ini orang buta tetap kena pandemi juga, tetap kena corona juga. Tapi alhamdulillah sampai saat ini Karama belum dengar
ada orang buta mati karena corona sampai detik ini. Sampai detik ini. Subhanallah. Padahal teman-temannya Karama itu ada yang kerjanya mijit, ada yang jualan kerupuk. Harus tetap jualan. Tapi Allah jaga sedemikian rupa, ya. Apalagi teman-teman stay di rumah, ya. Bapak Ibu guru, alhamdulillah. Kata orang sih ya, kata orang tuh orang buta doanya dijabah. Maka saya doakan ini cepat offline di sekolah sini. Amin. Ya, cepat sekolah ini terisi lagi, ya, bisa semarak lagi. Ya, walaupun suara saya kecil hari ini, ya, semoga ini bisa membawa semangat buat Bapak Ibu guru dan juga buat teman-teman, ya. Oke, kalau materi dari Karama itu nanti yang mau follow Instagram boleh nanti Karama kasih, atau mau ngobrol lewat WhatsApp juga boleh. Selanjutnya mungkin sesi tanya jawab kali ya. Iya. Yang mau tanya boleh silakan. Ngomongin belum? Oh iya. Saya pernah kok udah lama begitu sebenarnya tahu dia apa. Itu cobaan. Di sini. Siapa sekarang saya masih. Ngomong apa nanti suaranya. Suara Sini. Iya, kayak gitu, Pak. Iya. Oke, aja di sini Pak Tio dulu. Oh, es krim ya. Apa sih, Pak? Sini apa sih itu? Sini aja. Masih. Halo. Bentar, Pak. Kenalin dulu es krimnya, Pak. Ya, Duduk dulu nggak? 3, Baik-baik. 2, 1. Ya. Halo. Oke, alhamdulillah ya. Itu yang tadi disampaikan oleh Kak Rama, luar biasa. Sekarang ada kesempatan buat kalian, ya. Kesempatan buat kalian untuk bertanya ke Kak Rama. Tadi kan luar biasa tuh. Kayaknya kalian tadi yes gitu ketika yang hobinya main game boleh main game. Yes gitu. Oh ya. Tapi ada kalimat tambahannya setiap hari Sabtu dan Minggu. Ya, setiap hari Sabtu dan Minggu 2 jam. Tetapi tadi apa ketika kalian punya hobi game, maka jadilah pembuat game. Jangan cuma pemainnya, ya. Ketika kamu Pak yang hobinya tidur tadi nggak apa-apa, tapi nanti kamu jadi pembuat kasurnya, ya begitu, ya. Oke, silakan yang mau bertanya, Pak Jo kasih kesempatan. Kak Rama masih ada di sini, mumpung Kak Rama ada. Silakan yang mau bertanya. Halo, kalau nggak ada yang bertanya, Pak Tio minta kalian cari dulu pertanyaan. Atau Pak Tio yang bertanya dulu, ya. Karama nggak apa-apa ya Kak Rama ya. Oke, nanti memancing kalian atau dari Bapak Ibu yang ada yang mau nanya? Boleh banget. Silakan. Oke, Kak Rama ini Pak Tio mau nanya nih. Iya, Pak. Ini Kak Rama kan mohon maaf ya Kak Rama. Iya. Ini kondisi mata tidak bisa melihat. Nah ini ketika dulu sekolah seperti anak-anak SD, ini kan Kak Rahman kan kalau nggak salah sekolahnya di sekolah SD umumnya. Nah ini bagaimana awal-awal ketika masuk, awal-awal teman-temannya seperti apa? Apakah kalau sekarang kan maaf ada yang suka bully dan sebagainya. Apakah dulu pernah itu dialami oleh Kak Rahman? Oke, silakan. Oke, subhanallah, ini pengalaman yang mengingatkan saya. Jadi saya itu sebenarnya dulu TK-nya dulu TK umum, SD-nya saya di SLB, kemudian saat SMP itu masuk ke sekolah umum lagi, ya. Nah, pengalaman ini memang pengalaman pribadi saya atau pengalaman pribadi Kak Rama, mungkin nggak sama dengan yang lain, tapi moga-moga aja ini bisa membawa manfaat atau bisa menjadi contoh. Jadi sebenarnya begini Pak, lingkungan itu tergantung bagaimana kita. Kalau Kak Rama boleh tanya ke Bapak Ibu guru di sini, hari ini berasa nggak ngobrol sama orang buta? Tidak. Penyebabnya apa Pak? Ya saya biasa aja gitu, sama dengan orang yang lain. Kenapa kita suka dibully? Karena mohon maaf, kita menampakkan wujud kita itu meminta untuk dibully. Maksudnya apa Kak?
Karama buta nih, ya kan? Ketemu temen ditanya marah, ngambek, nggak mau ngobrol. Gimana mau ngobrol? Senyum saja tidak. Maka teman-teman, resep utama melawan perundungan itu yang pertama adalah tersenyumlah, tersenyumlah. Banyak tersenyum ke teman-teman. Ya. Walaupun memang tidak semua demikian, tapi pengalaman yang Karama rasakan adalah bahwa ketika Karama ini baik-baik saja, temenan tuh baik-baik juga gitu, nggak suka baper gitu ya, bercanda ya bercanda biasa gitu sama teman-teman yang lain gitu. Bahkan ada yang nanya, itu kok matanya begitu? Karama tidak yang awas kamu ya menghina, enggak. Oh iya, ini Allah memang. Kali ke kiri Karama. Oh sini ya. Iya. Maklum nggak tahu di mana kamera juga. Iyalah. Bebas ya, oke lah. Jadi mungkin ada nih mungkin terutama teman-teman yang perempuan nih mungkin suka dirundung ya Pak ya. Gitu. Maksudnya tuh suka dijauhin. Kok aku ditinggalin sendiri sih? Kayak gitu ya. Pada main geng-gengan gitu kan. Kamu jadi orang yang baik aja. Tetap tersenyum ibadah sama Allah. Kenapa? Salah seorang sahabat bahkan berkata, meskipun seluruh orang di bumi ini membenci, selama Allah sayang, insya Allah, ya insya Allah. Makanya tetaplah tersenyum. Kalau ada teman yang ngatain, kita katakan alhamdulillah. Ada teman yang menghina, kita katakan subhanallah, Allah maha besar. Ketika ada teman yang nonjok, ya tonjok balik, masa gimana? Tonjok, nggak ngajak, tonjok lah. Gitu. Maksudnya apa? Ya kalau mau nonjok ya ikut ekskul bela diri aja gitu loh, jangan nonjok di sini. Gitu. Kalau ikut ekskul kan nggak apa-apa tonjok-tonjokan gitu kan. Itu nasihat dari bapaknya Karama dulu. Ya dikatain, bilang alhamdulillah. Dihina bilang subhanallah, ditonjok, tonjok. Ya, artinya apa? Bahwa selama kita bersikap biasa aja, insya Allah. Jadi teman-teman, kalau ada yang dibully, ada yang dirundung, coba deh kita tanya ke diri kita. Mungkin kitanya yang baperan, kitanya yang nggak pernah senyum, gitu kan? Kitanya nggak pernah bagi makan siang. Coba kamu bawa burger tiap hari, pasti banyak yang nemenin gitu. ya bangkrut lah gitu. Tapi selama kita berbagi itu macam-macam. Senyum, ya kadang-kadang kita bantuin. Dia punya PR, kita bantu kerjain gitu kan. Nggak apa-apa, pelan-pelan nanti insya Allah nanti kita akan. Dan Karama sangat menyarankan, apalagi yang perempuan, tidak geng-gengan. Ya bertemanlah dengan siapa saja. Ya insya Allah ini menjadi berkah. Ya begitu ya Pak. Oke ya, terima kasih Kak Rama. Ya, ini apa yang disampaikan oleh Kak Rama tadi. Sekalipun Kak Rama ini tidak bisa melihat sejak kecil dulu, sejak lahir, tapi beliau tidak menampakkan bahwa ini jadi sebuah kelemahan beliau. Jadi dia tunjukkan bahwa saya sama dengan yang lain. Ketika beliau menunjukkan bahwa dia sama dengan yang lain, maka orang lain pun menganggap bahwa beliau sama dengan mereka. Nah itu yang harus kita lakukan. Apalagi kita semuanya, ya anak-anak Pak Tio ini 84 siswa, semuanya tidak ada yang punya kekurangan, ya semuanya lengkap, ya sempurna semua, matanya lengkap, telinganya lengkap, hidungnya lengkap, kakinya lengkap, tangannya lengkap. Artinya apa? Artinya tidak perlu kita menunjukkan bahwa saya berbeda dengan yang lainnya. Oke, sekarang Pak Tio minta tolong, ya, siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Ini kayaknya udah ada yang senyum-senyum nih, katanya mau nanya ini kayaknya. Siapa mana? Ini kayaknya Halil udah senyum-senyum, kayaknya mau nanya. Halil, ya silakan Halil. Konsisten tuh gimana ya? Langsung tanya aja ya? Ya langsung tanya. Oke. Tips konsisten tuh gimana? Tips konsisten.
melakukan sesuatu hal. Dalam melakukan sesuatu hal. Ya, ini dari Khalil. Ya, oke, silakan Kak Rama. Ya, terima kasih. Ya, tips supaya bisa konsisten. Wah, ini keren banget ini. Ini tidak hanya untuk sekolah, ya kan. Nanti kamu cari jodoh juga kamu bakal ditanya sama calonmu. Konsisten dong, weh. Bukan ya. Kalau ngomongin jodoh-jodoh, sejak sekarang dipersiapkan. Bagaimana mempersiapkannya? Belajarnya yang baik, ngajinya yang baik, ya kan? Konsisten terus sampai dewasa nanti. Insya Allah nanti ketika dewasa, kamu belajarnya bagus nggak, ngajinya bagus nggak, itu sudah bisa jawab. Oke, konsisten ya. Konsisten ini artinya adalah kalau kita terjemahkan, ya, konsisten ini dari kata konstan. Jadi ini kejadian yang berjalan terus menerus. Ya, konsist itu ada muatannya. Ya, jadi apa yang kita lakukan ini bukan hal yang sia-sia. Jadi kalau kamu ngelamun terus menerus itu bukan konsisten. Ya, tidak ada muatannya. Kalau kamu hafalan juz amma konsisten, ada isinya, ya kamu menghafal. Tujuannya adalah untuk supaya kamu bisa hafal. Nah, resepnya bagaimana kalau kamu mau konsisten? Ini kamu harus tanya dulu sama diri kamu suka nggak sama apa yang kamu kerjain? Kalau kamu nggak suka, biasanya nggak konsisten, gitu ya. Terus yang kedua, tanya sama diri kita suka ingkar janji atau enggak? Ya, biasanya orang yang suka ingkar janji itu dia tidak konsisten. Ya, jadi gimana Kak caranya Kak supaya kamu bisa konsisten? Cara latihan yang paling bagus adalah kamu punya yang namanya agenda. Oke, tanya sama Umi atau mamah, ya. Tanya sama mamah, agenda itu kayak gimana? Ya, kamu tulis agendamu selama seminggu. Kegiatan kamu apa aja? Ya, kamu ikuti, patuhi apa yang sudah kamu tulis. Ya, itu cara kalau mau konsisten. Walaupun mungkin kamu malas, tapi kamu udah bikin tulisan ya di agenda, jam 8 Zoom, jam 9 ngaji misalnya. Itu coba diikutin, ya, diikutin. Nah, satu hal yang membuat kamu konsisten, ingatlah bahwa apa yang kamu kerjain itu bukan buat orang lain, tapi buat dirimu sendiri. Jadi kamu ngaji buat kamu, ya. Kamu belajar buat kamu juga. Itu yang biasanya. Jadi bukan karena disuruh orang tua, itu biasanya kita nggak konsisten, ya. Tapi karena percaya bahwa apa yang kita lakukan ini buat diri kita sendiri. Oke, terima kasih Mas Khalil. Ada lagi Pak? Ya. Ya, terima kasih Kak Rama. Jadi tadi tips untuk konsisten yang pertama tadi kalau Pak Tio nggak salah simpulkan adalah yang pertama, kamu harus cintai apa itu yang kamu lakukan. Yang kamu lakukan kamu harus suka. Ketika kamu tidak suka maka susah untuk konsisten. Maka yang harus dilakukan berikutnya adalah buat agenda. Agenda itu untuk mempermudah untuk konsisten. Nanti lama-lama ketika agenda udah kamu buat, rasanya tidak perlu lagi agenda karena sudah terbiasa menjadi sebuah kebiasaan dan bahkan menjadi kebutuhan. Contoh untuk bangun pagi. Untuk bangun pagi itu mungkin susah. Tetapi ketika ditanamkan bahwa ini untuk kebutuhan saya sendiri, maka insya Allah untuk bangun pagi itu akan mudah karena terbiasa. Oke, langsung berikutnya siapa lagi yang mau tanya? Masih ada Kak Rama di sini, ya? Tadi habis. Siapa? Hafiz. Oke, silakan Hafiz. Ya. Siapa motivator atau supporter yang paling berpengaruh dalam hidup KFK? Oke, ini siapa yang penyemangat yang paling berpengaruh dalam hidup Kak Rama? Silakan. Subhanallah, ini pertanyaan bagus sekali. Motivator terhebat ini pasti kita bilang orang tua. Ya. Nah, salah satunya adalah almarhum dari bapaknya Kak Rama. Beliau meninggal tanggal 9 Mei 2021. Jadi bulan ini.
ya, bulan ini. Tapi kalau teman-teman melihat Karama menyampaikannya ini tidak dengan bersedih atau menangis atau meratap. Kenapa? Karena satu motivasi yang bapaknya Karama selalu katakan, 30 tahun sebelum bapak meninggal, kurang lebih itu tahun 91, umurnya Karama berapa ya? Kurang lebih 10 tahun, seumuran lah sama teman-teman sekarang. Bapak selalu bilang, Mas, kamu belajar supaya kalau bapakmu mati suatu hari nanti kamu sudah berilmu. Mas, kamu bekerja supaya suatu hari ketika bapakmu ini mati, kamu tidak lagi bingung minta uang sama bapakmu. Mas, jadilah laki-laki yang baik supaya kalau bapakmu mati nanti, kamu nggak bingung menjadi suami dari seorang istri. Yang terakhir bapak itu bilang, Mas, kamu jadilah seorang muslim yang baik supaya kalau bapak mati, bapak nggak bingung cari-cari anak bapak yang mendoakan. Jadi bapak ini udah mempersiapkan dari dulu, selalu bilangnya begitu. Kalau bapak mati, kalau bapak mati, kalau bapak mati, itu yang selalu bapak sampaikan. Maka untuk menghargai beliau, ketika bapak meninggal, ini saya dan adik saya adalah anggota keluarga yang tidak menangis. Kami bersedih tapi nggak menangis. Ini menunjukkan penghormatan karena bapak ini motivator banget gitu loh. Karama nggak bisa membayangkan kalau bapaknya Karama nggak kasih nasihat kayak gitu. Jadi Karama tuh kalau belajar itu kebayang dulu, ih besok kalau bapak mati gimana ya? Ya terus kalau Karama kerja nih, Karama kerjanya sungguh-sungguh. Kenapa? Waktu bapak masih hidup, Karama masih suka dikasih uang. Tapi kalau bapak mati, Karama kebayang bapaknya Karama mati, meninggal, ya nggak ada lagi kasih uang. Ya, Karama harus bisa sendiri. Makanya subhanallah, bapaknya Karama ini Allah panggil ketika Karama sudah melaksanakan ini semua. Alhamdulillah sudah sekolah, sudah bekerja, sudah menjadi seorang bapak, sudah menjadi seorang suami. Ya, jadi alhamdulillah itu yang motivator terbesar saya itu ayah saya, Pak. Itu kurang lebihnya. Ya, terima kasih Kak Rama. Ya, itu apa yang disampaikan oleh Kak Rama tadi. Jadi bahwa siapapun kita, orang tua kita selalu akan jadi motivator buat kita. Jadi jangan pernah ketika orang tua kita ngomong agak keras, kita bilang orang tua kita tidak sayang kepada kita. Tidak ada orang tua yang tidak sayang dengan anaknya. Pasti semua orang tua sayang dengan kita, hanya kadang-kadang caranya yang kalian kadang-kadang menanggapinya agak berbeda. Jadi kalau orang tua kita pagi-pagi jam 4:30 sudah goyang-goyang kamu, bangun, jangan marah, ya. Atau kadang-kadang orang tua kita nyuruh makan itu kan enak gitu, tapi kita nanggapinya beda. Atau orang tua bilang kita jangan main game, tujuannya baik, ya. Jadi jangan ditanggapi berbeda. Mumpung kita orang tua kita masih ada, dengarkan apa yang selalu disampaikan oleh orang tua kita. Jangan sampai nanti kita menyesal ketika orang tua kita nggak ada, tidak ada lagi yang menasihati kita. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Ini yang putrinya sepertinya belum ada ini. Belum nih. Ya Putri. Putra boleh, Putri boleh. Tapi yang Putri dulu Pak Jo mau dengar, Kak Rama juga mau dengar ini. Yang Putri siapa ya yang mau bertanya? Banyak teman-teman Putri itu ya. Iya, putrinya banyak nih. Senior teman-teman ini yang masih Instagram sama Karama. Nah tuh, sampai hari ini masih berhubungan lewat Instagram ini kakak-kakak kelas kalian. Ada yang namanya Kak Sasi. Oh, itu luar biasa. Oh, tuh Kak Sasi tuh luar biasa. Ya silakan siapa yang mau ini bertanya, siapa Kak? Coba Pak Mufid dicari-cari tuh, kita tunjuk aja kali ya. Ya, betul. Ya siapa? Ya harus ada hadiahnya kayaknya. Oke, siapa ya? Siapa Kak? Ini gak kelihatan nih, Pak Tio nggak bisa melihat nih. Orang yang berani bertanya itu calon orang sukses. Nah itu dia. Nih, orang yang berani bertanya adalah calon orang sukses.
ini doa dari Kak Rama. Ayo, siapa yang mau bertanya? Ini luar biasa loh, tamu kita ini luar biasa. Daging semua ini. Ini kayaknya Pak Tio mau tunjuk deh. Almira tadi kayaknya Pak Tio lihat Almira. Almira mana ya Almira ya? Almira, silakan Almira, mau bertanya apa? Kayaknya Almira udah nyiapin tadi Pak Tio lihat coret gitu. Mau ditanyakan, mau dibaca. Bikin komik kan? Ayo, nah tuh Almira udah dipasang di situ. Ya silakan Almira bertanya. Terima kasih pertanyaannya. Oh belum. Ayo Almira. Ya Almira mau tanya apa? Dor. Oke, Almira masih cari ide. Oke, kita cari. Oh. Apa coba diulang lagi? Diulang. Bagaimana cara mengingat apa yang kita lakukan? Bagaimana cara mengingat apa yang kita lakukan? Ya. Oke. Silakan Kak. Ya, ini mungkin maksudnya bagaimana caranya supaya mudah menghafal. Ya, jadi menghafal itu maksudnya bukan cuma surat atau tugas ya. Tidak, tapi bagaimana caranya kita ini memberdayakan otak kita ini supaya mudah mengingat sesuatu. Ini ada cerita otak orang Indonesia dilelang, dijual bareng sama otak orang luar negeri. Otak orang Indonesia paling mahal harganya. Kenapa? Karena tidak pernah dipakai. Ini problemnya ya. Jadi ya jawabannya adalah bagaimana sih caranya Kak supaya kita mudah mengingat ya. Bagaimana caranya supaya kita mudah mengingat. Ini sebagai informasi saja. Nggak ada yang namanya anak bego, blow on, bodoh, dungu, tidak ada. Kenapa? Albert Einstein, kenal ya? Saudara jauhnya Kak Rama, jauh banget. Ya, Albert Einstein, ilmuwan yang terkenal itu, dia sehebat itu baru menggunakan 10% kemampuan otaknya Allah tanamkan di kepala kita. Ini ada ibu siapa namanya Bu di sini Bu? Ibu Ira, Bu Gale. Bu Ira sudah 7% Bu pakai. Isinya belanja semua Bu ya. Jadi untuk adiknya Karama nih, Almira, kalau mau gampang mengingat sesuatu, sering-seringlah mengulang sesuatu. Ya, apakah itu bacaan, surat, materi pelajaran, semakin sering itu diulang, insya Allah akan semakin ingat. Kenapa surat Al-Fatihah itu kita paling hafal di antara yang lain? Karena sering dibaca. Ya, karena tidak katakan, surat Al-Ikhlas itu yang paling mudah diingat. Tidak. Orang bilang karena pendek. Tidak. Pada kenyataannya banyak yang hafal Al-Buruj, yang hafal Al-Maidah. Kenapa? Dia sering ulang. Kalau kamu nggak pernah ulang, Kulhu juga nggak hafal, ya nggak bakalan hafal. Coba tes, suruh baca misalnya doa-doa setelah sholat itu ya kan yang Allahumma antas salam, wa minkas salam. Kelanjutannya apa? Banyak guys yang nggak ingat. Karena apa? Biasanya assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullah. Dan selesai itu doang gitu loh, nggak pernah. Ya jadi caranya adalah kamu sering mengingat, ya cara mengingatnya itu adalah dengan sering ulang lagi. Makanya, tapi karena juga mengingatkan, kalau ada kejadian buruk, ada bacaan yang jelek, ada omongan yang tidak mengenakan, jangan diulangin. Kamu akan selamanya ingat. Ya. Ini kan udah remaja. Mungkin ada yang bilang gini, Kak,
Saya di sekolah dilarang kayak namanya pacar-pacaran apa segala macam. Tapi saya nggak bisa ngelupainnya Kak. Ya jangan diomongin, WhatsApp-nya jangan dibaca. Semuanya omongannya tidak usah dengerin. Kita juga lupa sendiri. Ya, karena nggak pernah diingat-ingat. Ya, jadi resepnya kalau mau mudah mengingat, seringlah mengulang-ulang. Oke, begitu Pak ya. Ya, terima kasih Kak Rahman. Jadi cara untuk mudah mengingat adalah sering mengulang-ulang bacaan. Ya, sekalipun itu panjang, itu kalau sering diulang-ulang maka pasti akan ingat. Contoh, kalian suka lagu-lagu luar negeri. Ya, lagu luar negeri itu kan susah. Pak Tio disuruh baca, pasti nggak ingat, nggak bisa. Tapi kalian ternyata akan mudah menghafal. Kenapa? Karena sering mengulang. Selain sering mengulang juga kalian suka. Maka kuncinya ditambah. Suka mengulang dan kamu juga harus suka dengan yang kamu baca. Oke, satu lagi. Ya, siapa yang mau nanya? Putri lagi. Ya, Putri lagi, yuk. Come on girl. Ayo cari pertanyaan karena langsung akan ditunjuk kayak tadi. Nah, siap-siap untuk yang dipajang nanti langsung tanya. Atau yang mau boleh deh, boleh. Pak, saya Pak sebelum dipajang. Ingat, orang yang bertanya itu calon orang sukses. Nah, orang yang malu bertanya sesat di jalan katanya gitu ya. Itu pepatah lama tapi baik untuk kita pakai hari ini. Ya, siapa? Sebelum ditunjuk Siva Ismi katanya. Oh iya. Mana Siva Ismi? Namanya Yang pakai masker. Pakai masker. Tas Pak Amdan. Yang mana-mana? Nah, itu dia. Oke, Siva Ismi. Silakan Siva Ismi. hilang. Gue lah, kok hilang? Mana? Hilang semua. Oke, yuk coba. Ya, ini siapa itu ya? Latisa. Oke, silakan Latisa. Ini luar biasa ini. Pasti banyak yang mau ditanyakan sama Latisa. Oke, Pak mau dengar suara Latisa. Silakan Latisa. Ayo Latisa. Mau bertanya apa? Kok enggak? Oke. Yang lainnya ada apa? Padahal gampang. Atau yang putra boleh? Yang putra boleh? Siapa? Ada yang mau nanya lagi? Yang putra? Oh, siapa itu? Padahal nanya gampang. Pak, saya mau nanya apa gitu. Siapa? Siapa? Hafiz. Oh, Hafiz mau nanya lagi. Oke, boleh Hafiz. Wah, luar biasanya Hafiz. Nanti boleh masuk. Apa? Maaf, ada tidak keinginan kayak melihat? Oh iya. Gimana ya? Keinginan. Ada nggak keinginan untuk melihat? Oh, ada tidak keinginan Kak Rama untuk melihat? Seandainya ya, kadang-kadang kan itu ada operasi dan sebagainya kayak. Oke, silakan Kak. Subhanallah, ini keren banget pertanyaannya ya. Ada nggak nih keinginan untuk melihat? Itu dia. Ya, pastilah ada keinginan melihat. Kenapa? Karena pengen main PS5, pengen main Xbox Series X. Bapak ibu guru nggak tahu lagi yang karena ngomongin. Ya, pengen main Nintendo Switch. Wih, kepengen banget gitu loh, pastilah gitu ya. Nah, kalau Allah yang kasih, ya pasti Karama nggak menolak gitu ya. Oke, lihat. Tapi kalau Karama disuruh memilih, kalau Allah berikan pilihan, apakah Karama ingin melihat atau Karama ingin tetap buta sebagai orang tunanetra? Maka Karama akan memilih menjadi orang yang buta, tetap tunanetra. Kenapa? Kalau Karama melihat, mungkin Karama tidak ada di sini. Kenapa? Allah menjadikan Karama itu buta, Allah angkat derajatnya. Mungkin Bu Gali, kemudian Pak Tio, ini orang melihat jadi penulis biasa. Ini orang melihat yang jadi dosen banyak. Ini orang melihat pakai komputer, saya juga bisa pakai komputer. Nggak istimewa. Tapi ketika Karama
hidup sebagai orang buta, alhamdulillah itu Allah angkat derajatnya. Tapi jawaban sesungguhnya sebenarnya adalah karena ketika Karama buta ini aja nikmatnya belum habis. Kok Karama berani untuk memilih minta melihat? Karama nggak berani guys, tidak berani. Subhanallah, Karama nggak berani. Kenapa? Jadi orang buta itu nikmatnya banyak banget. Ya, Karama kasih tahu nih. Pertama, ini godaan buat Karama nih ibu-ibu di sini. Ibu Gali, ibu siapa lagi bu? Bu Ira itu godaan buat Karama. Bayangkan, ya, mata Karama ini bisa berdosa, tapi Allah tutup. Subhanallah, Karama tidak melihat. Mau cantik, mau bagaimana, Karama tidak melihat. Istrinya Karama tetap nomor 1. Kalau Karama jalan ke pasar Pondok Gede, aman, tidak lirak-lirik. Itu nikmat, subhanallah. Kemudian sekarang sering ada pemadaman listrik. Orang-orang panik tengah malam nyari lilin, nyalain senter. Saya santai saja. Ya kenapa? Karena ya udah gelap, mau bagaimana lagi gitu. Ya kan? Terus kalau berdoa kan, Karama juga sama kayak teman-teman gitu ya. Waktu dulu sekolah ada muhasabah juga. Bayangkan ketika nanti kamu masuk ke kuburan gelap hitam. Saya udah gelap pak, hitam. Yang lainnya nangis, Karama ketawa. Dulu kalau ngerjain tugas kan ke rumah teman ya, malam-malam gitu. Ya kan, suka lewat kuburan tuh pulang gitu. Lu nggak takut? Enggak. Pocongnya malah takut sama gue. Kenapa? Takut ditabrak. Tabrak ya orang buta. Ya. Dan banyak lagi nikmat. Coba lihat, itu nikmatnya jadi orang buta. Kok Karama berani minta untuk melihat gitu loh. Sementara jadi orang buta aja nikmatnya tidak habis-habis gitu. Bahkan sahabat Nabi itu namanya Ummi Maktum yang tunanetra itu, sampai dia jalan ke masjid oleh iblis dijatuhkan 3 kali. Ya. Tapi setelah 3 kali dia jatuh, bangun kembali, iblis malah nggak mau jatuhin lagi, malah diantarin ke masjid. Ummi Maktum tanya, kenapa? Kok kamu nggak jatuhin aku, malah antarin ke masjid? Soalnya nanti kalau kamu saya jatuhkan lagi, kamu berzikir kepada Allah, kamu orang buta, pahalanya dilipat gandakan. Wih, iblis nggak mau. Ya. Tapi jangan kalau kamu lihat ada orang buta, kamu selengkat. Oh, biar berpahala, jangan. Ya, tuntun. Kenapa? Karena riwayat mengatakan kalau kamu menuntun orang buta itu ikhlas 40 langkah, itu orang buta itu nanti mengatakan kamu menuntun kamu ke surga. Itu kalau kamu ikhlas. Jangan juga nanti kamu ketemu Karama 40 langkah ya kan? Ya kita jangan di tempat kan sampai 40 ya, jangan gitu ya. Maksudnya seperti itu ya. Moga-moga ini menjawab ya Hafiz ya, pertanyaan Hafiz tadi ya. Ya, terima kasih Kak Rama. Ini luar biasa. Ya, luar biasa renungan buat kita. Intinya kita harus banyak bersyukur. Kita syukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Kak Rama, ketika Kak Rama itu tidak bisa melihat, itu disyukuri. Pasti ada hikmah di balik itu. Coba bayangkan, kita punya mata. Berapa banyak dosa yang sudah kita lakukan dengan mata kita ini. Tetapi Kak Rama dari lahir sampai hari ini tidak pernah melakukan dosa dengan matanya. Itu salah satu keuntungan dari orang atau kelebihan dari orang buta atau hikmah di balik kebutaan Kak Rama. Jadi kita yang punya kelengkapan ini harus banyak bersyukur. Jangan sampai kelengkapan ini dipakai untuk hal-hal yang tidak baik. Itu intinya. Oke, waktunya sudah pukul 10 kurang 5 menit ya. Kalau maunya Pak Tio sih sampai jam 10:30 nanti ya. Banyak yang bertanya, banyak ilmu juga yang dapat kita raih, yang dapat kita ambil dari pertanyaan-pertanyaan kalian ya. Tapi karena ternyata waktunya kita hanya sampai pukul 10 dan nanti kalian juga masih ada kegiatan yang lainnya. Kegiatan ini kita akhiri sampai di sini. Tapi sebelum kita keluar dari Zoom, semuanya coba tolong videonya dibuka. Kita akan foto bersama. Ya, kita akan foto bersama. Semua videonya dibuka.
Ada 2 penutup nggak? Ayo kita nggak apa-apa. Nyalain aja pedangnya. Bawa pedangnya. Oh, pedang. Ada 2 penutup tuh. Ya, nanti Handap. boleh sama aja bapak aja doa majelis paling. Mau potong. Ini Pak. Oke. Oke. Mana? Ayo dinyalakan. Master Jedi. 1 2 3. Asik. Oke. Tahan. Layar kedua. Ulangi. Ya. Jangan dibuang. Ulangi. Ulangi. Layar keduanya Pak. Ini udah satu layar 49 orang nih, Bu. Oh. Siap. 1 2 3. Oke. Berikutnya dibuka videonya. Layar berikutnya ya. Layar kedua. Layar keduanya. Ayo dibuka videonya. Bentar. Dari kedua. Sekarang bisa foto zoom ya. 1 2 3. Cekrek. Ayo kan mana? Ya aku dong. Tar dulu. Oke. Lagi ya habis ini. Wih. Bisa nyala tuh. Ada yang punya lightsaber? Buka lagi videonya, ya, karena kamu nggak tahu kamu ada di layar berapa. Spotlightnya di ini aja Pak, itu, Pak. Biar semua Iya, masih spotlight Bapak ya. Bukan. Spotlight. Ya. Oke. Itunya ganti. Kamera galeri ya, ntar di YouTube-nya tuh kelihatan semua. Oke. Video yang masih ditutup tolong dibuka. Banyaknya. Oke, siap. 1 2 3. Oke. Sip. Ya, oke, terima kasih. Tapi sebelum kita mengakhiri acara ini, yuk bersama-sama kita ucapkan terima kasih ke Kak Rama. Yuk bersama-sama. Terima kasih Kak Rama. Oke, ya. Sekarang salah satu pimpin doa. Pak Dia minta tolong yang mimpin doa hari ini, karena tadi yang bertanya banyak adalah Hafiz, maka Pak Dia minta tolong Hafiz tolong pimpin doa akhir pembelajaran. Silakan Hafiz. Ready to pray. Raise your hand, please. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan puji sambung kepadamu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku mohon ampunanmu dan aku bertobat padamu. Amin. Ya Rahman, berikanlah kami rezeki ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya Syifa, sembuhkanlah teman-teman kami yang masih sakit. Amin. Ya Sami, kabulkanlah dan dengarkanlah doa kami ya Sami. Amin. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih ya Allah, terima kasih Hafiz. Sekali lagi terima kasih Kak Rama. Dan untuk anak-anakku semuanya, setelah ini boleh meninggalkan Zoom. Tapi ingat, jangan lupa untuk yang hair nanti jam 10 sudah bisa dimulai. Kemudian yang belum store tahfiz dan store doa hadis hari ini paling akhir. Jadi nanti kalau dihubungi oleh Bu Fitri atau Bu Rina silahkan diangkat. Yang sudah janjian sama Bu Fitri dan Bu Rina silahkan bisa datang ke sekolah. Oke, itu saja.
Pak Tio akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah semuanya. Dadah ya. Dadah. Ya, sama-sama. Silakan boleh keluar dari Zoom. Oke, kita akan matikan Zoom-nya. Kita hitung sampai 3. 1